Good morning, selamat pagi semuanya. Kita live ya hari ini, tanggal 13 September. Ini post dulu. Ini selalu dijadikan satu tugas utama di sebelum ini ya, sebelum kita talk show. Jadi sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Hari ini sudah masuki ke Smart Managing Talk yang ke-14. Tidak terasa ya, dari topik yang begitu banyak, dari communication sampai problem solving, leadership ya, sampai terakhir ini ada delegation yang sudah 3 kali kita bahas. Jadi mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu bisa menikmati seri untuk pendelegasian tugas yang terakhir, yaitu ada kita pakai judul 6 alasan ya, 6 alasan mengapa orang tidak bisa atau tidak mau mendelegasikan tugas. Jadi di awal ini saya mau sampaikan dulu alasan dan sebab. Ini adalah dua kata yang sangat rumit ya. Kalau kita cek, saya beberapa tahun lalu saya cek di kamus, alasan itu mirip dengan sebab. Oke? Alasan itu adalah sebab. Sebab itu adalah alasan. Lalu kalau kita pakai bahasa Inggrisnya, itu kalau kita pakai excuse, ya excuse itu bukan alasan. Excuse itu adalah excuse itu adalah alasan. Sebab itu sebetulnya adalah reason, ya reason. What is the reason? Namun kita sehari-hari pakai alasan ini sudah jadikan satu kata yang sudah sering kita pakai, sehingga kita selalu alasan saya kenapa saya nggak mau, alasan saya itu seolah-olah kita anggap alasan ini adalah sesuatu yang benar. Padahal kalau kita mau pakai bahasa Inggrisnya, excuse itu adalah sesuatu yang tidak baik. Oke, excuse itu nggak baik. Nah, kalau misalnya sebab kenapa saya tidak bisa hadir kemarin, karena saya kurang sehat, yaitu ada buktinya saya memang kurang sehat, itu berarti itu sebabnya apa saya nggak bisa hadir. Tapi kalau orang tanya, kenapa kamu nggak hadir kemarin? Oh, kemarin kan hujan, ya, apalagi hujannya gerimis gitu. Itu kan cuma alasan. Artinya kalau Anda nggak mau datang, ya itu banyak sekali alasannya. Oke? Jadi kembali ke topik hari ini, 6 alasan orang tidak mau mendelegasikan tugas. Sudah pasti, it sounds like it's not acceptable ya. Tidak dapat diterima karena di situ ada alasan. Oke, sekali lagi selamat datang bagi teman-teman yang sudah ini. Ada Ibu Saleha yang mungkin pertama kali ikut ya. Ibu Golda ini udah langganan tetap, mungkin 14 topik semua beliau ikut semua ini ya. Ini terlihai. Ada Ibu Stella juga. Saya tadi pagi coba belajar Mandarin sedikit. Oke, ada Pak Frankie, ini saya harus ucapkan terima kasih sekali lagi. Beliaulah yang bawa saya ke Instagram Live ya. Sehingga saya itu bisa ada live sekarang ini. Ada Joseph Leo, ini juga teman baik ya. Saya kenal sama orang tuanya sudah cukup lama, puluhan tahun. Baik, kembali ke topik. Jadi ada 6 alasan mengapa orang tidak bisa mendelegasikan. Oke, jadi kita ini dulu. Yang pertama dulu ya. Kalau Anda adalah orang yang termasuk lebih suka di operating atau di operation, Anda lebih suka menjalankan tugas, okay? Sehingga Anda itu tidak fokus di managing. So, operating and managing, these are two different things ya. Nah, kalau orang yang lebih fokus ke managing atau dia percaya managing itu bagus ya, maka dia mau coba-coba memikirkan delegation. Tapi kalau Anda lebih suka di operating, operating itu berarti pokoknya jam 8 saya masuk, saya kerja sampai jam 5 saya pulang. Kalau begitu, Anda tidak memahami apa itu manajemen. Manajemen itu apa? Ada satu definisi yang saya sangat suka. Manajemen adalah menyelesaikan tugas melalui orang lain atau bersama orang lain. Kalau bersama orang lain, berarti Anda berada di situ. Tapi kalau melalui orang lain, jadi Anda itu nggak bekerja, oke? Anda tidak bekerja, orang lain bekerja. Orang lainnya adalah anggota Anda. Itu definisi manajemen yang paling saya sukai, walaupun banyak sekali definition di manajemen ya, tapi ini yang paling saya suka.
menyelesaikan tugas melalui orang lain atau bersama orang lain. Oke, Pak Budi sudah bergabung. Ini langganan tetap ya. Oke, jadi kalau Anda suka hands-on, Anda suka ikut campur tangan, Anda itu lebih suka bekerja daripada mengatur, daripada memanage, daripada mengorganisir atau mengorganisasi, Anda tuh ya kerja sendiri gitu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa, itu banyak lagi alasan-alasannya. Kenapa kamu tidak suka memanage tapi suka hands-on? Inilah ya jadi pembuka ya. Banyak sekali kenapa alasan yang tidak bisa ini. Selamat pagi Pak Kevin Tandar. Ini saya punya klien yang sudah cukup lama dari tahun 95 ya di Koglahar Indonesia. Terima kasih Pak Kevin. Kirim salam untuk Pak Siwi Tandar juga ya. Jadi sama work from home ini jarang ketemu di traders. Jadi cheers untuk Pak Siwi Tandar. Nah, jadi kalau orang yang suka hands-on, suka mengerjakan tugas sendiri, atau justru mengerjakan tugas anggotanya, wah ini penyakitnya sudah ini ya, sudah sedikit gawat ya. Jadi dia lebih suka bekerja, oke? Jadi pekerjaan anggota pun dia ambil itu. Pokoknya dia kerjakan semua. Kenapa? Dia ada semacam kekhawatiran. Oke, kalau Anda takut, Anda khawatir, oke silakan. Tapi tidak bisa Anda kerjakan pekerjaan sendiri seumur hidup. Di sesi yang sudah lewat 2 minggu atau minggu yang lalu, saya pernah bilang, kalau Anda pegang terus pekerjaan itu tidak pernah lepas, Anda itu seumur hidup jadi pekerja. Oke, nggak bisa jadi manager, nggak bisa jadi supervisor, nggak bisa jadi leader. Ya, oke. Pertama tadi adalah orang suka hands-on, lebih suka operating daripada managing. Operating itu ya operasional sehari-hari lah ya. Itu pasti bakal menyita dia punya waktu yang banyak. Oleh karena itu dia tidak mau mendelegasikan. Oke. Nah, yang kedua, ini yang sering saya dengarkan. Dia tidak percaya sama anggotanya. Dia bilang, bagaimana saya bisa serahkan tugas saya kepada anggota saya? Karena saya juga khawatir bahwa mereka itu nanti nggak bisa melakukan. Ya, seolah-olah anggotanya itu nggak pernah sukses. Ini adalah satu kelemahan dari seorang leader atau seorang manager, whatever ya. Belum leader lah, masih manager lah ya. Kalau sudah leader berarti sudah bagus. Nah, jadi seolah-olah anggotanya itu nggak pernah berhasil. Kenapa? Karena kebanyakan atasan ini ya, mereka itu lebih suka, termasuk saya juga kadang-kadang, suka melihat dari hasil yang negatif saja dari anggotanya. Oke? Jadi jarang melihat yang positif. Kalau anggotanya berhasil, jarang dia perhatikan, apalagi penghargaan, apalagi appreciation, itu sudah kurang. Maka apa yang dia lihat dengan matanya adalah sesuatu yang negatif saja. Maka menurut dia itu, maka saya tulis seolah-olah ya, anggotanya itu tidak pernah berhasil. Hati-hati dengan kata-kata sering, Bapak Ibu sekalian. Sering ini bahaya sekali. Belum tentu frekuensinya setinggi itu, namun orang suka pakai sering. Waktu kita bahas preview time management hari Jumat malam, Ibu Goda ikut juga ya. Saya juga singgung tentang ini apa namanya, sering. Berapa sering kita pakai kata-kata seperti itu. Nah, kamu sering sekali gagal. Padahal dia baru gagal dalam 2 kali dalam sebulan. Ya, juga pekerjaan yang tertentu gitu. Kita udah pakai sering. Nah, jadi ini tidak fair tidak fair terhadap anggota kita. Terus mereka itu salah terus. Mereka kalau komplain dalam training, peserta suka komplain sama saya, Pak, mengapa ya? Saya punya anggota itu seperti hari Jumat yang lalu juga ada yang komplain. Anggota saya itu kalau mengerjakan tugas saya selalu tidak bisa berhasil. Lalu saya tanya, Anda pernah catat berapa kasus pendelegasian tugas yang Anda serahkan kepada si A dan dia tuh gagal? Dan gagalnya di mana? Apa penyebab kegagalannya? Ya, jangan alasan ya, tapi penyebabnya ya. Itu ada catat nggak? Nah, kalau misalnya 10 kali
kegagalan itu cuma 1-2 kali, itu sih wajar, namanya manusia ya. Apalagi dalam pendelegasian tugas itu tidak mungkin tidak ada kesalahan. Oke, jadi yang alasan kedua ini adalah kurang percaya terhadap anggotanya. Kenapa dia kurang percaya? Karena dia punya anggapan adalah anggotanya itu nggak pernah berhasil, ya, selalu gagal, sering melakukan tugas itu nggak sesuai dengan dia punya kemauan. Oke, itu adalah alasan kedua. Lalu alasan ketiga, tidak sudi melepaskan wewenang. Tidak sudi dia memberikan wewenang, namun tidak secukupnya, tidak sesuai dengan tugas yang dia berikan. Di sesi kedua tentang pendelegasian tugas, di seri pendelegasian tugas, saya ada menjelaskan tentang instruksi kerja, delegation atau pendelegasian tugas, dan empowerment atau pemberdayaan. Bedanya delegation dan instruction itu adalah delegation ada sejumlah ada sejumlah wewenang yang Anda berikan, maka dia bisa mengerjakan sesuai dengan dia punya cara, dia punya gaya. Namun orang yang pakai alasan ketiga ini, yaitu tidak sudi melepaskan wewenang, juga ada banyak hal ya, takut kehilangan kontrol. Kalau saya sudah kasih wewenang, nanti anggota saya itu bisa nggak ya menyalahgunakan wewenang tersebut. Nah kalau begitu saya mau tanya, ini sebetulnya tanggung jawab siapa? Ya, hari itu pernah saya juga mengatakan delegation juga berlaku di rumah kan. Kalau Anda memberikan wewenang kepada anak Anda, adik Anda untuk melakukan sesuatu, misalnya Anda ngepel lantai misalnya, dia punya cara tersendiri untuk ngepel lantai itu. Yang penting hasil akhirnya itu bersih gitu. Jadi dia punya wewenang untuk bagaimana membersihkan lantai itu. Jadi kita jangan campur terlalu banyak. Yang penting di awalnya kasih tahu pedomannya. Udah cukup, biar dia kerjakan sendiri. Nah, jadi takut kehilangan kontrol artinya nanti saya kasih wewenang yang berlebihan, itu nanti dia menyalahgunakan ya. Atau takut anggotanya lebih hebat dari dia. Kalau saya kasih wewenang yang terlalu banyak, nanti bisa-bisa dia jadi lebih hebat dari saya. Saya jadi nggak bisa nggak bisa kontrol dia. Ya, ini adalah satu kekhawatiran yang paling sering terjadi ya. Kalau mau pakai bahasa yang sedikit ada agak humornya, ya, kalau saya tidak mau mendelegasikan, alasannya adalah saya takut dia lebih hebat dari saya. Seperti saya pernah mengatakan, kita ini bukan hidup di dunia persilatan atau dunia kungfu, di mana kita punya jurus paling hebat itu nggak bisa kita turunkan kepada kita punya anggota. Jangan takut anggota Anda itu lebih hebat. Anggota Anda itu kalau tidak dikembangkan, tidak ada empowerment sama sekali, percaya sama saya, Anda juga tidak akan bisa berhasil. Puluhan tahun ini saya tidak begitu yakin dengan MLM ya, multi level marketing. Saya nggak sebut perusahaannya, di dia punya sistem, di dia punya produk dan lain sebagainya itu ya, saya kurang yakin. Bukan saya nggak percaya, tapi kurang yakin aja ya. Saya juga sekali-sekali pakai produk MLM. Tapi apa yang saya salut sama MLM adalah mereka itu punya prinsip adalah kembangkanlah anggota Anda ya, didik anggota Anda, meetingnya itu setiap minggu, ada juga personal coaching dan lain sebagainya. Mereka itu satu tujuan, anggota kita itu harus kuat. Kalau anggota kita nggak kuat, kita nggak kuat. Jadi Bapak Ibu boleh pakai sistem itu. Saya nggak bilang Anda harus gabung ke MLM, tapi Anda itu boleh pakai sistem mereka. Jadi itu pemberdayaan terhadap anggota Anda. Anggota Anda itu hebat, Anda itu jadi kuat. Ya, anggota Anda itu bisa berprestasi, Anda itu jadi kuat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana anggota Anda bisa kuat kalau Anda tidak pernah mendelegasikan tugas, tidak percaya sama mereka, ya, tidak pernah anggap mereka itu pernah berhasil. Dan saya juga pernah singgung, ini saya repeat ya, mungkin ada teman-teman yang baru gabung di seri pendelegasian tugas yang ketiga ini. Manfaat dari pendelegasian tugas pertama adalah kita hemat waktu. Kita hemat waktu, oleh karena itu kita bisa mengerjakan hal yang lebih penting. Yang kedua adalah
kita itu mempunyai kesempatan untuk melatih atau mendidik. Inilah yang menurut saya itu paling hebat, ya. Melalui pendelegasian tugas, kita itu mendidik mereka. Melalui pendelegasian tugas, nomor 3 manfaatnya adalah kita ini bisa menilai dia, ya, menilai dia punya prestasi sampai kemampuannya itu sampai di mana. Dan yang keempat adalah kita bisa melibatkan mereka, kita melibatkan mereka itu di dalam suatu proyek, di satu kegiatan kecil, di satu kegiatan yang non-rutin, ya. Jadi kita melibatkan anggota ini dalam suatu pekerjaan sama dengan Anda sudah memotivasi mereka. Ya, ingat motivasi, ya. Suatu hari kita akan bahas how to motivate your team members. Mungkin di bulan Oktober kita akan masuk ke situ. Lalu yang terakhir adalah kita ini kalau sudah bisa mendidik, ya, sudah bisa menilai, sudah bisa ini, dan akhirnya kita motivasi mereka itu supaya mereka itu dilibatkan, ya. Mereka itu ada semacam sense of belonging. Ada semacam rasa dimiliki dan rasa memiliki. Ya, ada timbal balik, ya. Rasa memiliki dan rasa dimiliki. Oke. Oleh karena itu, jangan takut anggota Anda lebih hebat. Didiklah mereka supaya mereka itu bisa bisa lebih berkinerja. Oke? Jadi jangan takut kehilangan wewenang. Asalkan Anda tahu saja tugas apa dengan wewenang apa itu diberikan, maka Anda aman. Lalu yang keempat adalah mereka punya alasan adalah saya bisa lebih cepat bekerja daripada menjelaskan. Oke, ini satu alasan yang paling sering saya dengarkan. Selain alasan lain, ya, misalnya ada, ini confidential, ini rahasia perusahaan, tidak bisa saya serahkan, tapi itu nggak banyak. Nomor 4 ini adalah kalau saya menjelaskan suatu tugas kepada anggota saya butuh waktu mungkin setengah jam lebih. Atau bisa aja 45 menit. Tapi kalau saya mengerjakannya sendiri, saya hanya butuh waktu 5 menit selesai. Oke, jadi ini adalah satu alasan. Mereka yang bilang begini tidak lupa bahwa di awalnya dia butuh waktu lebih banyak untuk menjelaskan. Takut salah, kan? Oke, habis waktu menjelaskan. Tapi seterusnya nanti itu sudah bisa lebih hemat banyak waktu. Di awal-awalnya saja Anda sedikit sulit, Anda menjelaskan, Anda explain, ya, Anda menerangkan, memang lebih lama daripada Anda kerjakan sendiri. Tapi itu untuk short term, untuk sementara. Percaya sama saya, untuk long term Anda tidak boleh berpikiran seperti itu. Oke? Jadi menjelaskan butuh 30 menit, 45 menit, tapi mengerjakannya itu butuh 5 menit. Jadi ini adalah satu alasan yang sering dibawakan oleh orang lain. Ya, ini yang saya bilang tidak boleh kita lakukan. Yang kelima adalah dia mengeluh bahwa anggotanya tidak terampil. Ya. Dia mengeluh anggota saya itu tidak terampil atau tidak pandai, tidak pintar melakukan tugas, ya. Tapi saya minta Bapak Ibu ingat bahwa semua orang mulai dari nol. Semua orang mulai dari nol artinya semua orang belajar dari awal. Oke? Kemudian dia juga mengeluh bahwa anggota saya belum pernah ada pengalaman. Dari mana pengalamannya? Kalau Anda tidak pernah kasih kesempatan untuk mencoba, oke? Kalau dia nggak mempunyai kesempatan untuk coba, datang dari mana dia punya pengalaman? So, ini adalah Anda punya tanggung jawab. Jadi kalau Anda mau Anda punya anggota itu lebih terampil, lebih berkompeten, ya Anda kasih kesempatan untuk belajar. Oke, kesempatan belajar itu ya sama dengan dia tuh nanti bisa jadi lebih terampil. Ya, jadi alasan nomor 5 ini juga sering saya dengarkan. Oh, kenapa kamu nggak bisa mendelegasikan? Nggak bisa, Pak. Mereka itu baru. Mereka itu nggak bisa ini. Misalnya belum ngerti, belum mampu. Saya bilang semua orang dari nol. Semua orang mulai dari nol, belum mampu. Sejak Anda masih kecil dilahirkan, tentu semua nggak bisa, kan? Jadi Anda sudah didelegasikan atau Anda menerima pendelegasian tugas seberapa banyak dari orang tua di rumah. Mulai dari belanja. Belanja ini satu contoh yang paling baik. Waktu usia 45 tahun, mana mungkin Anda pandai belanja, kan?
Tapi begitu Anda punya orang tua sudah tahu bahwa suatu hari kamu harus pandai belajar sendiri, maka dia delegate. Oke, kamu pergi beli roti di sebelah, kamu pergi beli apa gitu. Jadi pelan-pelan Anda jadi pandai. Nah, hari itu kan saya kasih contoh, beli roti gitu. Beli roti kalau hanya instruksi kerja aja, nanti anak ini sampai usia 21 tahun pun tetap dia tanya sama Anda, hari ini mau beli apa gitu. Tapi kalau Anda kasih wewenang sedikit, mau beli apa terserah, yang paling penting ini untuk Anda punya sarapan pagi besok. Nah, sehingga dia mempunyai wewenang yang secukupnya, ya, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia beli nanti. Oke, jadi nanti itu dipakai untuk uang itu dipakai untuk sarapan pagi. Jadi semua orang tuh mulai dari nol lah, ya. Jadi kalau waktu Anda dipimpin oleh orang lain, pemimpin Anda itu memberikan kesempatan belajar. Dan then sama saja Anda juga harus kasih kesempatan kepada anggota Anda, ya, biar mereka itu ada kesempatan untuk belajar. Satu hal penting Bapak Ibu sekalian, sebelum sampai ke alasan ke-6 ya. Manusia itu terus berkembang. Oke, usia orang terus bertambah. Jadi kedewasaan orang itu juga bertambah gitu ya. Jadi nggak bisa stay di situ. Kita ini sering ini sama mendidik anak juga sama ya. Seolah-olah anak kita itu selalu di usia 7 tahun. Selalu di 8 tahun, nggak pernah tambah usianya. Oke? Nggak sadar bahwa dia sebentar lagi udah SMP. Tetap pakai cara yang lama, cara didik dia di waktu dia masih di SD. Sama juga di anggota kita di tempat kerja. Kita juga anggap dia itu selalu kita punya staff. Padahal dia sudah sekian tahun bekerja, sudah semakin bertambah, dia punya keterampilan, dia punya sikap pun sudah lebih matang, ya. Jadi ya, pelan-pelan kita harus bisa memberikan wewenang. Oke, ini bukan dari nol lagi, tapi Anda itu sudah bisa, lebih pakai Anda punya konsep. Jadi jangan pakai technical skill saja atau keterampilan teknis, namun sudah harus pakai conceptual skills, ya. Ya, suatu hari nanti kita akan bahas tentang technical skills, interpersonal skills, and then conceptual skills, ya. Ini 3 skills atau keterampilan yang harus kita pahami kalau kita mau naik ke jabatan yang lebih tinggi. Jadi mungkin baik bagi semua peserta, bagi teman-teman saya di IG ya, di Instagram. Alasan yang ke-6, hari ini saya pilih 6 aja karena banyak dia ya. Mau alasan tuh bisa 10, 20 juga bisa. Anggota saya sudah terlalu sibuk. Ini adalah alasan yang saya pikir-pikir, saya catat ya di notebook saya. Jadi ini saya ingat-ingat banyak juga orang mengeluh kepada saya. Dia bilang, mana mungkin saya bisa mendelegasikan tugas ke anggota saya karena mereka itu sudah cukup sibuk. Nah, kalau anggota kita udah cukup sibuk sampai terima satu tugas tambahan pun tak bisa lagi, saya mau bertanya, ini tanggung jawab siapa? Bukan kesalahan ya, tapi tanggung jawab siapa? Sampai anggota kita ini sudah kewalahan menghandle dia punya tugas ya. Baik anggota maupun Anda punya karyawan ya. Nah, ini ada Pak Frankie, ini Frankie kedua. Jadi Frankie 1, ini Frankie Handoko, teman saya jalan pagi ya. Selamat pagi Pak Frankie. Jadi kembali ke tadi yang ke-6, anggota saya sudah cukup sibuk. Nah, kalau dia sudah cukup sibuk, Anda dong yang punya kewajiban untuk mengatur dia punya pekerjaan. Jangan membiarkan dia itu kerja 10 tahun, 20 tahun, itu saja pekerjaan. Maka hari itu saya pernah mengatakan, kenapa anggota kita berhenti dari perusahaan kita? Kenapa? Dia bilang, oh karena jenuh. Kenapa dia bisa jenuh? Karena di dalam proses pekerjaan itu dia tidak pernah ada semacam kesempatan untuk belajar yang lebih ini lagi, yang lebih mendalam atau lebih tinggi lagi pekerjaannya. Ya sudah, ya pergi pagi pulang petang. Kalau pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, ya jenuh dong orang kalau bekerja seperti itu. Nah, maka pendelegasian tugas, manfaat keempatnya, itu adalah melibatkan. Oke, kelima. Kalau saya melibatkan orang, itu berarti saya memilih dia, berarti saya menghargai dia punya kemampuan. Saya pilih dia untuk menerima pendelegasian tugas saya. Oke, ini
yang perlu kita ingat baik-baik. Nah, Pak Budi sudah tulis di situ, tanggung jawabnya pimpinan atau atasan. Kalau anggota saya terlalu sibuk, itu adalah tanggung jawab kita sebagai atasan. Oke? Tidak boleh karena dia sudah terlalu sibuk, kita tidak memberikan kesempatan untuk belajar lagi. Ya. Oke, jadi ada 6 alasan yang sudah kita bahas dari 1. Saya ulangi sedikit, mungkin ada teman yang baru ini. Pak Budi tulis lagi, pimpinan atasan yang kurang efektif mendelegasikan. Ya, jadi kalau kurang efektif masih ada kesempatan untuk belajar ya Pak Budi ya. Yang disesalkan adalah tidak mau. Ya. Banyak sekali pengusaha juga, termasuk business owner juga, bilang sama saya, mengeluh di konsultasi manajemen, Pak, sekarang ini nggak bisa Pak, saya mendelegasikan tugas, nanti dia lebih pintar, 2 tahun dia bekerja, dia pergi buka usaha yang lain, dia jadi saya punya saingan. Jadi ini adalah suatu kekhawatiran di mana seorang business owner tidak mau terlalu banyak mendidik anggotanya, takut jadi pesaing. Nah, kalau seorang supervisor, seorang manager, dia enggan mendelegasikan, dia juga takut ada saingan. Saya bilang sama pengusaha itu, paling enggak dia sudah 2 tahun bekerja di tempat Anda, itulah yang dia sumbangkan kepada perusahaan Anda. Tidak ada orang bisa bekerja seumur hidup di Anda punya perusahaan. Jadi di sini saya mau kasih tahu, kembangkanlah Anda punya SDM. Karena apa? Ini Ibu Diana, ini kawan lama. Jadi kalau misalnya dia tidak dikembangkan, selama dia 3 tahun, 2 tahun kerja di perusahaan Anda itu sia-sia. Anda cuma bayar gaji buta saja. Lebih baik dia kerja 2-3 tahun, dia berprestasi, dia ada sumbangan untuk Anda punya perusahaan, lalu habis itu dia berhenti. Nggak apa-apa. Kita nggak bisa mengharapkan karyawan kita itu bekerja seumur hidup. Nggak mungkin. Oke, kita nggak boleh ada semacam kekhawatiran nanti dia jadi saingan saya. Kalau pengusaha mau jujur aja, saya mau tanya, berapa persen dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan SDM-nya, lalu dia buka usaha sendiri jadi saingan berat sampai dia tuh bangkrut? Saya mau tanya berapa persen? Mungkin itu cuma 0,0 sekian persen aja. Jadi Anda nggak usah khawatir, ya. Saya pernah bicara dengan sebuah bank asing cukup besar di Medan 30-an tahun yang lalu. Mereka masuk ke Medan. Ini soal pendidikan ya, soal pengembangan SDM sedikit ya, karena dia berkaitan dengan delegation. Mereka tuh tidak keberatan kalau dia punya orang marketing, orang sales itu sudah dapat pelatihan di London atau di Hong Kong selama 2 minggu, balik ke sini, kerja 3-4 bulan, dia nggak cocok, dia boleh berhenti. Tidak ada kontrak, tidak ada ini. Karena dia bilang apa? Ini adalah kita punya cost, kita punya biaya. Biaya untuk apa? Mengembangkan SDM. Kalau orang sudah tidak mau bekerja di perusahaan Anda, kontrak pun nggak ada gunanya. Oke? Ini sedikit nanti kita boleh bahas SDM juga ya. Nanti di sesi berikutnya. Nah, jadi kembali ke tadi 6 alasan mengapa orang tidak mau mendelegasikan tugas. Tadi saya ringkas sedikit ya, supaya bisa kita share ke teman-teman yang baru gabung juga. Pak Kevin Tandar, apakah seorang atasan harus menguasai sepenuhnya tugas yang akan didelegasikan dulu? Ya, jawaban saya yang spontan, Pak Kevin Tandar. Kita ini sebagai atasan tidak mungkin menguasai sepenuhnya tugas yang akan didelegasikan. Yang kita tahu adalah hasil akhirnya. Itu sudah wajib. Oke, sekali lagi saya ulangi, sebagai atasan kita harus tahu hasil akhir yang kita inginkan itu apa. Itu yang perlu kita sampaikan kepada orang yang terima pendelegasian tugas. Namun prosesnya, tidak semua leader, tidak semua atasan, semua manajer tahu persis. Oke? Saya bisa buka bengkel mobil, bisa-bisa saya tidak pandai bongkar mesin. Oke, saya bisa buka toko ban, tapi belum tentu saya pandai tempel ban itu. Oke, jadi ini adalah saya bisa buka restoran, belum tentu saya pandai memasak. Jadi saya delegate ke orang lain. Ya, jadi misalnya pas ini ada suatu tugas yang perlu, tugas saya lah, saya mendelegasikan.
Saya tidak sepenuhnya menguasai prosesnya, tapi saya bisa, tapi tidak sepenuhnya menguasai. Ini yang saya kutip jawaban pertanyaan Pak Kevin Tandar ya. Tidak sepenuhnya menguasai. Boleh saja. Ya. Justru apa? Justru kita di sini kita bisa menilai kita punya anggota, ya. Mana tahu mereka itu mempunyai satu konsep, satu cara yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh anggap remeh kita punya bawahan, kita punya anggota. Bisa saja, ya. Tapi kalau misalnya kita punya hasil akhir, kita harus bisa menentukan. Tidak boleh, oh hasil akhirnya apa Pak? Hasil apa yang Bapak inginkan? Oh saya nggak tahu, kamu kerjakan. That is totally wrong. Ibu Angelina buka restoran tapi nggak ngerti masak. Dikerjain chefnya tiba-tiba tidak mau kerja. Macam mana? Ya inilah. Maka banyak sekali kita lihat ya, orang tidak bisa masak tapi dia buka restoran. Ibu Angelina, kita harus bicara soal leadership. Ya, banyak pengusaha besar, konglomerat, ya tidak mengerti dia punya proses kerja. Semuanya complete no. Ya, konglomerat suruh tanam sawit bisa nggak? Mungkin dia nggak bisa. Tapi dia ada orang yang bisa tanam sawit untuk dia. Dia ada orang yang bisa mengelola CPO untuk dia. Oke? Nah, kalau misalnya Anda buka restoran, Anda tidak bisa menghandle chef-nya, tidak bisa memimpin chef-nya, oke? Anda tidak mungkin. Anda tidak mungkin bisa buka restoran. Maka di sini saya bilang apa? Tidak semua manajer bisa jadi leader. Dan juga tidak semua leader bisa jadi manajer. Tapi dia ada sekelompok orang. Orang yang paling pintar adalah bukan orang yang bisa mengerjakan semuanya, tapi adalah orang yang pandai memakai orang. Sorry kalau saya pakai istilah memakai, mungkin agak sedikit tidak sopan, tapi memakai itu adalah make use of other people. Mereka punya strength, mereka punya skills, mereka punya knowledge. Itu adalah orang yang luar biasa. Nanti saya kasih tahu satu contoh. Pak Budi ke Pak Kevin Tandar, sebagai tambahan minimal kita tahu apa, ya minimal lah ya, apa dan bagaimana tugas tersebut seharusnya dikerjakan. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa monitor dan menilai. Ya, sedikit banyaknya ya kita mesti tahu, tapi tidak completely tahu. That's okay. Nah, kembali ke tadi, penggunaan SDM. Oke, ini ada hubungan dengan delegation ya. Nah, juga ada misalnya gini, Anda itu tidak pandai, tapi Anda mempunyai kemampuan untuk bayar orang. Maka berapa kemarin ya saya baru baca itu IQ lebih penting atau EQ lebih penting dan sebagainya. Bu Stella, sorry lewat ya. Pengembangan SDM dan menguatkan SOP sangat penting ya Pak, ya tentu. Nah kalau SOP bedanya dengan instruksi kerja, bedanya dengan delegation ya. Delegation itu dia tidak sejelas SOP, tidak sejelas instruction atau work instruction, tapi dia itu kita menjelaskan dia punya nilai apa hasil akhirnya ya. Nanti ada waktu kita bisa bahas tentang SOP dengan Ibu Stella dan teman-teman di Santo Nicholas School. Nah ini komitmen saya ya Bu Stella ya. Oke. Jadi kembali ke tadi ya, oke. Saya sanggup membayar orang untuk bekerja untuk saya. Ini saya pikir lebih hebat daripada orang yang dapat gaji sekian ratusan juta per bulan. Oke, sedikit menyimpang ke sana karena tadi ada pertanyaan dari Pak Kevin Tandar ya, dan ada jawaban dari Pak Budi sudah membantu. Lalu tentang kepercayaan, ini sekali lagi kita ulang sedikit ya. Jadi seolah-olah anggotanya tidak pernah berhasil, ini juga jangan pakai seolah-olah, jangan pakai sering ya. Anggotanya gagal sekali, terus dibilang sering gagal, sehingga dia nggak percaya. Lalu soal wewenang, tidak berani lepas ya. If there is no authority, there will be no delegation. Kalau mau delegasi pekerjaan, harus ada wewenang. Kalau tidak ada wewenang sama sekali, lebih baik jangan mendelegasikan tugas. Tidak ada wewenang, berarti kita pakai work instruction. Udah, instruksikan aja. Kamu tidak boleh menyimpang dari instruksi ini. Harus kerja sesuai dengan instruksi ini. Tadi seperti Ibu Stella bilang, SOP.
ikuti SOP. Sebenarnya SOP juga boleh sedikit menyimpang ya, tapi bukan berarti sama sekali diaduk itu sampai kacau balau, step-stepnya itu jadi kacau, bukan. Lalu yang keempat adalah orang percaya bahwa dia kalau kerja sendiri lebih cepat daripada menjelaskan. Ya udah pasti menjelaskan itu memang lebih sulit, lebih panjang, waktunya lebih banyak dibandingkan dengan orang lain. Dibandingkan mengerjakan sendiri itu lebih lama. Tapi mau berapa lama ada bertahan di situ? Pertama kali, dua kali, 3 kali Anda butuh 30 menit. Namun setelah itu tidak perlu lagi. Ya, pendelegasian tugas yang keempat, kelima itu sudah tinggal jalankan aja, dan Anda punya tugas sudah ringan. Yang kelima adalah mengeluh tentang anggotanya tidak terampil, mereka tidak punya pengalaman, ya. Jadi saya nggak bisa kasih tugasnya. Orang kalau nggak dikasih coba pertama kali, mana ada kedua kalinya, mana ada ketiga kali, keempat kali, kelima itu nggak ada gitu. Oke, jadi itu semua sudah salah. Ya. Alasan keenam adalah anggota saya sudah terlalu sibuk. Jadi dia sudah kewalahan tentang jadwal kerjanya. Kalau saya kasih lagi tugas, nanti dia tambah bebannya, nanti dia stres. Kalau anggota kita itu pekerjaannya sudah terlalu banyak dan tidak teratur lagi, sudah kewalahan, sudah sampai ke tingkat stres, ya kita sebagai atasan yang bertanggung jawab. Kayak tadi Pak Budi kasih komentar di situ. Oke, jadi hari ini luar biasa. Ada sampai beberapa tanggapan atau pertanyaan ya. Jadi saya sangat appreciate kalau diskusi seperti ini, sangat bagus ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga sering adakan review tentang training saya. Kalau Bapak Ibu lihat di iklan saya di Instagram atau Facebook, Bapak Ibu nggak usah khawatir, gabung aja di previewnya, free preview. Sama sekali tidak ada kewajiban. Anda sudah ikuti preview, Anda tidak wajib untuk beli saya punya training. Oke, saat ini saya ingin sharing is caring kan. Jadi ikut aja rame-rame ya, seperti Jumat malam yang lalu kita bahas itu tentang time management and delegation ya. Sampai ada bapak-bapak 2 orang dari Payakumbuh juga ikut dan lain sebagainya. Jadi kita ini semua ya saling inilah, saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian. Seperti hari ini saya juga belajar dari Pak Budi kan. Jadi paling tidak kita harus tahu sedikit lah kita punya prosesnya ya, baru nanti kita bisa monitor. Kalau enggak, kita nggak bisa monitor. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya sedikit pasangkan iklan di sini. Minggu depan saya punya kesibukan di tanggal 17-18 ada 2 public training online di Zoom ya. Sudah ada ini ya, sudah ada 30-an peserta dari berbagai daerah ya, ada dari Jakarta, Surabaya, Singapura juga ada dari Batam, ada dari Jambi dan dari Payakumbuh ya. Jadi ramai sekali, 30-an orang, 17-18. Perhatikan saya punya iklan. Lalu nanti tanggal 20 ya, tanggal 20 September pagi juga sama, kita juga akan bahas satu topik yang cukup menarik, yaitu 4 tingkat kompetensis. Ya, 4 tingkat kompetensis. Mohon maaf teman-teman yang baru gabung, kita nggak bisa terlalu lama lagi karena komitmen saya itu sampai jam 9.30 ya. Jadi Bapak Ibu, terutama Pak Anton yang sudah di Jakarta sekarang, mudah-mudahan Pak Anton bisa gabung nanti di sesi minggu yang akan datang di tanggal 20 September jam 9 pagi. Kita akan bahas 4 tingkat kompetensi. Ini adalah satu konsep untuk mengembangkan diri yang sangat bagus sekali, yang selalu saya pakai ya. Pak Budi, terima kasih sudah ikuti semua 14 topik, dan Ibu Golda juga, Ibu Stella, dan teman-teman lain, Pak Kevin Tandar. Jadi kita jumpa lagi di acara yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat hari Minggu. Berhari Minggu ya.